Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatul Hasanah dengan NIM 053. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk analisis data pet itu dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, yang pertama ini kan sudah terdapat datanya terlebih dahulu, kita siapkan seperti ini. Nah, kemudian kita buka aplikasi Statanya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan rumusnya. Nah, ini tuh untuk rumusnya nanti yang akan kita gunakan. Nah, itu kita ke sini, ke aplikasi Statanya. Kemudian kita pilih File, Import, Excel ini. Nah, ini kita cari di sini. Ini kita cari ke tadi yang kalian save datanya itu di mana. Nah, ini kita open. Kemudian kita pilih yang ini, kita centang. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke yang rumusnya tadi. Ini untuk rumus pet ini kita salin semua. Jadi bisa diikuti oleh rumus seperti ini ya. Kita ketik terlebih dahulu di Word itu tadi. Nah, kemudian kita salin di komen ini. Nah, seperti ini sudah muncul. Kemudian kita enter. Nah, inilah hasil dari pet-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu kita ngecek data kita itu sudah ada sudah tidak ada yang error atau masih ada yang error, itu kita klik edit. Kita klik data, kemudian data editor. Ini pilih data editor. Nah, ini kita klik. Nah, di sini itu kita bisa ngecek apakah data kita itu ada yang error atau tidak. Biasanya itu dengan warna merah. Nah, berarti data kita ini tidak ada yang error ya teman-teman. Nah, setelah kita cek, kita lakukan analisis selanjutnya, yaitu asumsi klasiknya itu kita kembali lagi ke rumusnya. Nah, ya, untuk selanjutnya itu rumus ini kita salin. Kemudian kita masukkan ke statanya lagi. Nah, di sini ini langsung kita kontrol V aja. Terus seperti ini bisa dilihat. Nah, kemudian kita enter. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu kita membuat jalurnya itu, kita klik statis, send. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita perbesar aja ya, teman. Di sini kita akan membuat kotaknya terlebih dahulu. Kita membuat kotaknya terlebih dahulu. Ini kita bikin untuk tabelnya itu sebanyak 4 ya. Nah, di sini kita kasih tabelnya itu 2.
Ntar kita juga bisa geser ini ntar satu ya teman-teman. Kita geser terlebih dahulu. Nah, kita bikin lagi satu di sini. Setelah itu kita tarik garis, sambung-sambungkan. Jadi ke sini, tetap sini. Ini juga kita sambungkan ke bawah sini. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ini juga kita sambungkan ke sini. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Ini bisa ntar kita geser terlebih dahulu, ntar kita rapiin dulu ya. Nah, ini bisa kita rapiin dengan cara kita geser lagi kotaknya ini, kita geser. Jadi biar enggak tabrakan sama yang atasnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kayak ini, kita klik kolomnya ini. Nah, di sini kita klik variabel ini, kita pilih edu. Nah, di sini di sini taruh sekitar sini seperti ini. Nah, kemudian kita klik estimate. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik estimation ini, kita pilih estimate untuk memunculkan datanya itu tadi, angka-angkanya. Ntar itunya. Nah, kita oke. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu interpretasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil analisis jalur, yaitu analisis path. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada 4 variabel eksogen. Yang pertama edu, XP, ORG, dan info climate. Untuk variabel endogen mediasinya yaitu risk perception dan awareness. Dan untuk variabel endogennya yaitu recursion. Ya, di sini saya akan menjelaskan hubungan secara langsung, yaitu edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0078, XP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,031, ORG berpengaruh terhadap awareness secara langsung
sebesar 0,15, info climate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,26. Untuk selanjutnya yaitu edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,044, XP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,003, ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18, dan info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,28. Untuk selanjutnya yaitu edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk perception melalui awareness sebesar 0,00 ditambah 0,24 sama dengan 0,24. Untuk selanjutnya yaitu XP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,00 ditambah 0,24 sama dengan 0,24. Untuk ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,18 ditambah 0,28 sama dengan 0,46. Untuk info climate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,26 ditambah 0,24 sama dengan 0,50. Untuk edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,44 ditambah 0,28 sama dengan 0,72. Untuk XP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,00 ditambah 0,28 sama dengan 0,28. Untuk ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk perception melalui risk perception sebesar 0,18 ditambah 0,28 sama dengan 0,46. Untuk selanjutnya, info climate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28 ditambah 0,28 dengan hasilnya yaitu 0,56. Untuk selanjutnya yaitu edu berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion melalui sebesar 0,02, XP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002, dan ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion melalui risk aversion sebesar 0,0017, dan info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,036. Sekian penjelasan dari analisis pet jalur. Baik, untuk selanjutnya yaitu teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari teman saya. Di mana di sini ada regress, unawareness, edu, EXP, ORG, sama info climate. Untuk interpretasinya sendiri, berdasarkan tabel di atas itu, nilai rata-rata VIV-nya itu atau varian inflation factornya itu adalah sebesar 1,09. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata VIV-nya itu berada di bawah angka 10, yang merupakan ambang batas untuk mendeteksi adanya multikorenitas. Dengan demikian, model ini itu menunjukkan indikasi adanya multikorenitas antar variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut lolos dari uji multikorenitas. Nah, untuk interpretasi selanjutnya, diketahui bahwa nilai prop-nya itu yang dihasilkan adalah 0,000. Nah, nilai itu menunjukkan bahwa prop lebih kecil dari tingkat signifikan standar, yaitu 0,05 atau 5%, di mana hasil ini itu mengidentifikasi adanya heterokedastisitas dalam model yang diuji, atau dengan kata lain model tersebut tidak lolos uji heterokedastisitas. Hasil ini itu menunjukkan bahwa terdapat varian yang tidak konstan dalam sisa atau residual model, yang berarti varian dari galat model itu berubah-ubah dan tidak seragam sepanjang rentan data. Terus untuk selanjutnya, di sini dari tabel di atas itu diketahui bahwa nilai props-nya itu diperoleh dengan hasil 0,005, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menjadi batas signifikan untuk menguji normalitas dalam model
statistik. Karena nilai POP-nya berada di bawah 0,05, hal ini itu menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak memenuhi syarat normalitas yang dipergunakan dalam uji ini. Dengan kata lain, hasil pengujian menunjukkan bahwa distribusi data tidak berdistribusi normal, sehingga model ini itu dinyatakan tidak lolos uji normalitas. Selanjutnya ada interpretasi dari risk perception, EDU, ESP, ORG, sama Infoclimat. Berdasarkan tabel yang kita sudah kelola, dihasilkan nilai rata-rata min-nya itu VIV-nya adalah 1,09. Nilai rata-rata VIV ini berada di bawah angka 10 yang secara umum dianggap sebagai ambang batas atau mengindikasi multikolonialitas dalam model regresi, karena min VIV-nya yang diperoleh itu lebih kecil dari angka 10, dan dapat disimpulkan bahwa model ini itu tidak menunjukkan adanya multikolonialitas antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi ini lolos dari masalah multikolonialitas, yang berarti hubungan antar variabel itu bebas dari model, masih dalam batas dan dapat diterima untuk analisis yang valid. Selanjutnya itu berdasarkan tabel di atas ini nilai probabilitasnya. Nah, di sini chi-square-nya itu tercatat sebesar 0,7193. Karena nilai ini lebih besar dari ambang batas signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penguji ini tidak menunjukkan adanya indikasi heterokedastisitas pada model yang digunakan. Dengan demikian, model ini dinyatakan lolos uji heterokedastisitas, yang berarti bahwa asumsi homokedastisitas itu varian residual yang konstan itu dalam model ini itu terpenuhi. Terus selanjutnya, berdasarkan data yang kita udah kelola, diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,557. Sini, karena ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model memenuhi syarat normalitas. Atau dengan kata lain, model dianggap lolos uji normalitas karena probabilitas yang diperoleh berada di atas ambang batas yang umumnya digunakan untuk menentukan normalitas, yaitu 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data sesuai dengan asumsi normalitas yang dibutuhkan dalam model ini. Terus selanjutnya ada uji regres di risk aversion, awareness, terus risk perception. Nah, untuk interpretasinya, di mana di tabel ini didapati bahwa nilai rata-rata atau mean varian inflation faktornya atau VIV-nya sebesar 1,09. Hal ini itu mengidentifikasi bahwa nilai rata-rata VIV-nya untuk variabel independen dan model ini tuh berada di bawah angka 10. Sebagai pedoman umum, apabila min VIV berada di bawah 10, maka model tersebut itu tidak memiliki identifikasi adanya masalah multikolonialitas yang signifikan. Oleh karena itu, model ini tuh dinyatakan bebas dan multikolonialitas dan memenuhi asumsi tersebut. Nah, untuk tabel yang diketahui nilai probabilitas chi-square-nya itu juga adalah sebesar nilai 0,6657 yang lebih besar dari ambang batas signifikan 0,05. Dengan ini, pro-chi atau chi-square-nya yang berada di atas 0,05 ini menunjukkan tidak adanya identifikasi heterokedastisitas dalam model yang diuji. Bahwa mengidentifikasi bahwa varian residual atau konstannya itu tidak berarti bahwa model tersebut tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas dan demikian lolos uji asumsi dasar. Terus selanjutnya ada data informasi yang di atas terdapat dalam tabel di atas itu nilai probabilitas yang tercatat adalah sebesar 0,0396. Angka ini itu menunjukkan bahwa nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam analisis ini itu memenuhi syarat normalitas. Nah, hal ini itu menandakan bahwa data yang dianalisis tidak melanggar asumsi distribusi normal, sehingga model tersebut dapat dianggap valid untuk keperluan analisis yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada interpretasi dari regres, risk aversion, EDU, ESP, ORG, sama Infoclimat. Di mana di tabel ini nilai rata-rata min-nya yang dilihat
atau varian inflation factor VIV-nya itu tercatat sebesar 1,09. Angka ini tuh menunjukkan bahwa nilai mean VIV itu berada di bawah ambang batas yang umum digunakan, yaitu 10. Nah, hal ini itu mengidentifikasi bahwa model yang diuji tidak mengalami masalah multikolinitas. Dengan kata lain, variabel-variabel dependen dalam model tersebut tidak saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain, sehingga hasil analisis dapat dianggap valid dan reliable. Keberhasilan model ini dalam menghindari multikolinitas itu penting untuk memastikan bahwa koefisien estimasinya itu dapat diinterpretasi dengan tepat. Dan pengaruh masing-masing variabel independen itu terdapat variabel dependen dapat dianalisis secara akurat. Nah, untuk selanjutnya dari tabel ini juga terdapat nilai probabilitas atau chi-square-nya itu yang tercantum sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat identifikasi heterokedastisitas dalam model yang sedang dianalisis. Dengan kata lain, model ini itu tidak memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis regres yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini menunjukkan adanya masalah dalam stabilitas varian, yang berarti varian dari residual ini tidak konstan di seluruh rentang nilai prediktor. Oleh karena itu, model ini itu dianggap tidak lolos dari uji heterokedastisitas. Untuk selanjutnya ada tabel di mana yang dilihat adalah nilai probabilitasnya. Yang tercantum nilainya sebesar 0,000. Nilai ini tuh kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model yang dianalisis ini tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Dengan kata lain, hasil itu menunjukkan bahwa model tidak dianggap signifikan atau valid berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap metode atau variabel yang digunakan dalam analisis ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.